Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya M. Wahyu Puryanto, NPM 20111000089. Di video kali ini, saya akan membahas tentang perubahan iklim global. Yang pertama, pengertian perubahan iklim. Iklim sendiri merupakan rata-rata cuaca yang juga menjadi penanda keadaan atmosfer dalam suatu kurun waktu tertentu. Iklim juga didefinisikan sebagai ukuran variabilitas, kuantitas, serta rata-rata yang relevan dari sebuah variabel tertentu, yaitu curah hujan, temperatur, atau angin pada suatu periode tertentu, yang umumnya merentang dari bulan hingga tahunan atau bahkan hingga jutaan tahun. Iklim sendiri berubah secara terus-menerus karena adanya interaksi antara suatu komponen dan faktor eksternal, misalnya pada erupsi vulkanik, variasi sinar matahari, serta faktor-faktor yang disebabkan oleh kegiatan manusia, seperti pada perubahan penggunaan lahan serta penggunaan bahan bakar fosil. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sendiri mengungkapkan perubahan iklim disebabkan oleh aktivitas manusia, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, hingga kemudian mengubah variabilitas iklim alami dan komposisi dari atmosfer global pada suatu periode waktu yang dapat diperbandingkan. 2. Penyebab perubahan iklim. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab perubahan iklim. Yang pertama, efek rumah kaca. Gas rumah kaca sebagai penyebab perubahan iklim pertama dan berasal dari gas-gas rumah kaca. Beberapa gas di atmosfer bumi sendiri turut berperan dalam hal ini. Misalnya pada kaca di rumah yang memerangkap panas matahari kemudian menghentikannya agar tidak bocor kembali ke angkasa. Banyak dari gas-gas ini terjadi secara alami, meskipun berbagai aktivitas manusia di sekitarnya meningkatkan konsentrasinya di atmosfer, khususnya pada metana, karbon dioksida atau CO2, gas berfluorinasi CO2, dan dinitrogen oksida sebagai gas rumah kaca yang paling umum diproduksi oleh aktivitas manusia serta bertanggung jawab atas 64% pemanasan global buatan manusia. Yang kedua, peningkatan emisi. Penyebab perubahan iklim yang kedua berasal dari peningkatan emisi yang diakibatkan oleh ulah manusia itu sendiri. Misalnya saja pada pembakaran minyak, batu bara, dan gas yang akan menghasilkan dinitrogen oksida dan karbon dioksida. Hal ini juga disebabkan oleh deforestasi atau penebangan hutan. Pohon sendiri membantu mengatur iklim dengan menyerap CO2 dari atmosfer. Karenanya, saat terjadi penebangan, efek menguntungkan kemudian hilang dan karbon yang tersimpan di pohon akan dilepaskan ke atmosfer dan menambah efek rumah kaca di bumi. Selain itu, peningkatan emisi juga disebabkan oleh meningkatnya jumlah peternakan, khususnya pada sapi dan domba, di mana keduanya menghasilkan metana dan dalam jumlah besar saat mencerna makanan. Yang ketiga, pemanasan global. Penyebab perubahan iklim lainnya berasal dari aktivitas pemanasan global. Pembangkit listrik dan instalasi industri lainnya ialah penghasil CO2 utama. Suhu rata-rata global saat ini sendiri adalah 0,85 derajat Celcius, lebih tinggi jika dibandingkan dengan akhir abad ke-19. Masing-masing dari 3 dekade terakhir ini telah lebih hangat dibandingkan dekade sebelumnya, sejak pencatatan mulai dilakukan yaitu pada tahun 1850-an. Para ilmuwan iklim terkemuka mengemukakan pendapatnya mengenai penyebab pemanasan global adalah aktivitas manusia. Hal ini sendiri telah diamati sejak pertengahan abad ke-20. Peningkatan 2 derajat Celcius dibanding suhu pada masa pra-industri dinilai para ilmuwan sebagai ambang batas, di mana kemudian terdapat resiko yang jauh lebih tinggi bahwa perubahan yang berbahaya serta berbagai bencana di lingkungan global kemungkinan akan terjadi. Karenanya, hingga saat ini banyak di antara negara lain telah menanamkan kepada warganya tentang pentingnya menjaga pemanasan di bawah 2 derajat Celcius. Yang keempat, perubahan orbit bumi. Penyebab terjadinya perubahan iklim selanjutnya berasal dari orbit bumi yang mengalami perubahan. Dalam 800.000 tahun terakhir,
Terdapat siklus alami dalam iklim bumi di antara zaman es serta periode interglasial yang lebih hangat. Usai zaman es terakhir di 20.000 tahun yang lalu, suhu global kemudian naik rata-rata 3 derajat Celcius sampai dengan 8 derajat Celcius dalam kurun waktu 10.000 tahun terakhir. Peneliti juga menghubungkan kenaikan suhu dalam 200 tahun terakhir ini dengan kenaikan level CO2 di atmosfer. Tingkat gas rumah kaca ini sendiri kini telah berada jauh di atas siklus alami dalam kurun waktu 800.000 tahun terakhir. Orbit bumi yang berada di sekitar matahari adalah lingkaran, bukannya elips. Kadang ia hampir melingkar, di mana jarak bumi berada kira-kira sama dari matahari saat ia bergerak mengelilingi orbitnya. Pada waktu lainnya, elips lebih menonjol hingga bumi bergerak lebih dekat dan jauh dari matahari hingga mengorbit. Saat bumi lebih dekat ke matahari sendiri, iklim kemudian akan menjadi lebih hangat. Yang selanjutnya adalah dampak dari perubahan iklim. Tentu saja perubahan iklim akan menimbulkan berbagai dampak negatif. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, kepunahan ekosistem. Kemungkinan terjadinya kepunahan ekosistem yaitu pada spesies hewan dan tumbuhan adalah 20-30%. Hal ini terjadi jika bertambah CO2 di atmosfer serta kenaikan suhu rata-rata global sebanyak 1,5 sampai 2,5 derajat Celcius yang kemudian akan turut meningkatkan tingkat keasaman laut. Hal ini kemudian akan berdampak negatif terhadap para organisme-organisme laut seperti misalnya pada terumbu karang hingga berbagai spesies yang hidupnya bergantung terhadap organisme tersebut. Yang kedua ada pangan dan hasil hutan. Diperkirakan produktivitas pertanian yang berada di daerah tropis akan mengalami penurunan jika terjadi kenaikan suhu rata-rata global di antara 1 sampai 2 derajat Celcius hingga kemudian meningkatkan resiko bencana kelaparan. Meningkatnya frekuensi banjir serta kekeringan kemudian akan memberikan dampak buruk terhadap produksi lokal, utamanya pada penyediaan pangan pada daerah tropis dan subtropis. Jika perubahan iklim kemudian terjadi, maka hasil panen akan turut menurun pula, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dampak yang selanjutnya ialah pesisir dan dataran rendah. Daerah pantai akan kian rentan terhadap naiknya permukaan air laut dan erosi pantai. Kerusakan pesisir ini sendiri kemudian akan diperparah oleh berbagai tekanan manusia di daerah pesisir. Diperkirakan pada tahun 2080 nanti, sekitar jutaan orang akan terkena banjir setiap tahun diakibatkan oleh naiknya permukaan laut. Resiko terbesar yang akan dihadapi adalah padat penduduknya area di dataran rendah dengan tingkat adaptasi yang rendah. Selain itu, sesungguhnya penduduk yang paling terancam ialah yang berada di Afrika dan delta-delta Afrika, Asia, serta para penduduk yang bermukim di pulau-pulau kecil. Yang keempat, sumber dan manajemen air tawar. Hingga saat ini, rata-rata ketersediaan air di daerah subpolar, aliran air sungai dan daerah tropis basah diperkirakan akan mengalami peningkatan sekitar 10-40%. Sementara pada daerah subtropis dan daerah tropis yang kering, air kemudian akan mengalami pengurangan sekitar 10-30%. Hingga akhirnya berbagai daerah yang kini mengalami kekeringan kemudian akan semakin menjadi parah kondisinya. Dampak yang kelima ialah industri, pemukiman, dan masyarakat. Industri, pemukiman, serta masyarakat yang kian rentan umumnya berada di daerah bantaran sungai dan pesisir, serta mereka yang tingkat perekonomiannya terkait erat dengan keberadaan sumber daya yang sensitif terhadap iklim. Juga ia yang tinggal di daerah-daerah yang sering dilanda berbagai bencana ekstrim, di mana urbanisasi biasanya kemudian berlangsung dengan sangat cepat. Komunitas dengan ekonomi ke bawah sendiri yang sangat rentan karena kapasitas adaptasi yang mereka miliki terbatas dan kehidupannya yang sangat tergantung pada sumber daya, di mana sumber daya ini keberadaannya sangat mudah terpengaruhi oleh iklim dan persediaan makanan juga air. Dampak dari perubahan iklim itu sendiri yang terakhir ialah kesehatan.
Penduduk yang kapasitas beradaptasinya rendah akan kian rentan terhadap berbagai penyakit yang melanda. Umumnya yang akan terjadi ialah gizi buruk, diare, dan berubahnya pola distribusi pada penyakit-penyakit yang ditularkan dari berbagai hewan, khususnya serangga. Yang selanjutnya ialah upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi perubahan iklim. Yang pertama, dari sektor energi. Pada sektor energi yang bisa dilakukan adalah mengurangi subsidi bahan bakar fosil, pajak karbon yang digunakan untuk bahan bakar fosil, serta menggalakkan kebiasaan menggunakan energi terbarukan. Tak lupa, penetapan harga listrik bagi energi terbarukan juga subsidi bagi para produsen. Yang kedua, dari sektor transportasi. Pada suatu sektor transportasi adalah dengan menggalakkan penggunaan biofuel, mewajibkan penggunaan bahan bakar dengan standar CO2 untuk alat-alat transportasi di jalan raya, STNK, pajak Anstak, plebeian and brain, tarif penggunaan jalan serta parker. Tak lupa juga merancang untuk kebutuhan transportasi dengan sebelumnya melalui regulasi penggunaan lahan dan perencanaan infrastruktur yang baik. Terakhir adalah berupaya lebih memilih menggunakan transportasi tak bermotor serta menggunakan fasilitas angkutan umum. Upaya yang ketiga ialah dari sektor gedung. Yang terpenting adalah memperbaiki bagaimana kualitas bangunan yang didirikan, meningkatkan standar bangunan, serta memikirkan kembali perencanaan kota seperti memberikan intensif untuk mini-grid solution. Tak hanya itu, sama pentingnya mengatasi CF11, emisi metana dan nitrooksida yang diinduksi oleh manusia hingga kemudian menemukan solusi yang lebih cerdas untuk pemanasan, pendinginan, dan pengelolaan limbah. Yang keempat, sektor industri. Memberlakukan standar pada subsidi, pajak untuk kredit juga perjanjian sukarela. Pada sektor pertanian sendiri sebaiknya diberikan insentif finansial serta regulasi-regulasi yang akan memudahkan dalam memperbaiki manajemen lahan, irigasi yang efisien, penggunaan pupuk, serta mempertahankan kandungan karbon dalam tanah. Yang kelima, sektor kehutanan. Insentif finansial dalam hal internasional juga nasional memiliki berbagai tujuan, diantaranya mempertahankan lahan hutan, manajemen hutan, memperluas area kehutanan, hingga mengurangi deforestasi atau penebangan liar yang kerap terjadi. Regulasi pemanfaatan lahan serta penegakan regulasi tersebut. Melindungi dan memulihkan hutan tropis, tanam triliunan pohon untuk meningkatkan ketahanan pangan, menyelamatkan keanekaragaman hayati, membantu mengurangi CO2, membuka mata pencaharian, serta menolong ekonomi pedesaan. Demikianlah materi tentang perubahan iklim global. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.